Cewek ini dikasih makan kayak anjing sama pacarnya. Bahkan ketika cewek ini pikir dia dikasih kalung berlian, tiba-tiba pas dia buka ternyata itu adalah kalung anjing. Di sini ceweknya nurut-nurut aja karena dia sayang banget sama cowoknya. Bahkan tiba-tiba si cowoknya nyuruh dia untuk tidur di rumah anjing, gak boleh tidur di kamar lagi. Semua itu diawali dari cewek itu diberikan anjing sama cowok ini, terus langsung ditembak menjadi pacarnya. Semenjak itu si cowok tidak memperlakukan dia seperti wanitanya, tapi seperti anjing guys. Karena si cowok benar-benar terobsesi banget sama anjing, sampai dia juga pingin banget mempunyai cewek seperti seekor anjing. Cewek ini sengaja ngebuat racun, terus racunnya dimasukin ke dalam kentang dong. Jadi awalnya cewek ini jenius banget. Tiba-tiba dia melihat di berita ada seorang cowok yang sering banget melecehkan orang, tapi dia itu malah dibebasin aja dari penjara. Di situ ngebuat si cewek langsung masukin racun ke dalam kentang dan dia cobain ke tikus. Tikus aja langsung mati dalam sekejap. Dan ketika dia melihat ada cowok tersebut, cowok itu dijebak dong. Di restoran tiba-tiba si cowok mesen kentang dan kentangnya udah dibuatin sama cewek tadi, yang membuat si cowok yang bebas dari penjara itu langsung meninggal. Jangan macam-macam sama cewek jenius guys. Para cowok ini lagi mancing, tapi saingan mana yang dapat ikan lebih besar. Baru awal nyemplungin pancing aja si biru langsung mendapatkan ikan, tapi ternyata temennya mendapatkan ikan yang lebih besar. Tiba-tiba si biru gak mau kalah, dia dapat mutiara, temennya dapat mutiara yang lebih banyak. Akhirnya mereka terus-terusan saingan satu sama lain, bahkan sampai temannya itu bisa makan sushi dari sungai tersebut. Sampai tiba-tiba karena temennya gak mau kalah, keluar monster sungai dari sungai tersebut dan membuat temennya benar-benar dikejar. Kali ini temen yang baju biru pun mengakui kalau temen yang jenggot yang menang daripada dia yang dikejar sama monster sungai. Seorang kakek sengaja ngelakban seluruh pintu rumahnya supaya nggak akan ada orang yang bisa menyelamatkan dia. Jadi setelah si kakek melakban semua rumahnya, dia pun membuat obat untuk istrinya. Tapi ternyata obatnya itu udah dicampur racun. Istrinya selama ini mengalami sakit, tapi dia nggak tega kalau istrinya sakit-sakitan terus dan hidupnya udah nggak lama lagi. Bahkan setelah memberikan racun ke istrinya, si kakek juga minum racun tersebut. Dan dia juga minta maaf sama istrinya tentang apa yang terjadi ini. Ternyata si kakek sengaja meracuni dirinya dan istrinya karena dia ingin meninggal bersama istrinya aja daripada nantinya istrinya yang meninggalkan dia. Cewek cantik ini ngebuka selendangnya dan tiba-tiba bulu ketek dan bulu dadanya banyak banget. Jadi cewek ini awalnya pura-pura cantik, dia pakai selendang dan terlihat kalem banget. Pas dia lagi kalem kayak gitu, banyak banget cowok yang senyum-senyum genit ke arah dia. Tapi tiba-tiba pas dia buka selendangnya, cowok-cowok mukanya langsung ilfil semua karena dia ada bulu dada dan bulu keteknya super banyak. Hal itu membuat si cewek jadi nggak laku lagi, padahal awalnya tuh laku banget. Padahal sebenarnya itu semua hanya prank guys. Koki ini lagi masak gurita yang paling enak di restoran ya, tapi tiba-tiba gurita itu ngamuk dan pingin matiin seluruh pelanggan di restoran tersebut. Nah, si Koki ini marah dong ke guritanya. Ternyata hal ini terjadi sama semua koki yang ada di Jepang. Para gurita dan makhluk laut lain pada marah dan berubah menjadi raksasa. Selama ini mereka merasa mereka itu dimanfaatkan doang dan dijadikan makanan untuk mengenyangkan para manusia, terutama di Jepang. Dan bagaimanapun Koki mau menyerang mereka, sayangnya mereka udah besar banget dan membuat negara itu hilang. Tapi ini cuma film ya guys. Setiap ayah robot ini pergi keluar rumah, badannya itu selalu rusak-rusak. Untungnya setiap dia pulang ada istrinya yang selalu mengobati dia. Bahkan matanya yang pecah aja bisa digantiin terus sama si istri. Sampai hal itu kejadian terus-menerus dan si istri tetap mengobati suaminya. Cuman lama-lama si istri malah mati karena si istri rusak, gak mentingin diri dia sendiri. Akhirnya si suami bingung banget siapa yang bisa ngobatin dia sekarang. Tapi tiba-tiba anaknya yang masih kecil berusaha untuk mengobati ayahnya karena anaknya selalu ngeliat ibunya mengobati ayahnya. Di sini ayahnya merasa terharu banget. Walaupun istrinya udah gak ada, yang penting dia masih punya anak yang mencintai dia apa adanya. Seorang pria kena mental karena ngikutin bocil yang bawa bunga terus-menerus. Jadi awalnya di sini ada bocil yang pengen beli bunga, tapi sayangnya uangnya dia nggak cukup. Akhirnya di sini ada pria kaya yang pertama sih ngeledekin dia karena kirain bocil ini pengen beli bunga untuk pacarnya. Tapi ketika pria kaya ini tahu kalau si bocil beli bunga untuk ibunya, si pria kaya pun beliin bunga itu dan nganterin bocil itu ke tempat ibunya. Tapi dia kena mental banget ketika dia tahu kalau ibu dari bocil itu udah meninggal dan si bocil ke kuburannya. Di situ si pria langsung dong beli bunga lagi. Kali ini dia beli bunga bukan untuk pacarnya, tapi untuk ibunya karena dia harus menghargai ketika ibunya itu masih ada di dunia ini.
Pelayan ini bingung banget, ada yang pesen soda tapi nggak ada yang ngaku sama sekali. Dia pun marah-marah dan merasa pelanggannya itu bohongin dia mesen soda, tapi ternyata yang mesen soda tuh suaminya. Pas dia tanya buat apa, tiba-tiba suaminya bikin kaget satu warung ini. Ternyata suaminya mesenin soda untuk istrinya karena dia merasa istrinya itu kehausan dan kecapean. Bahkan dia langsung suapin minuman tersebut ke istrinya yang bikin satu warung ini langsung baper. Ternyata walau udah tua, bucin itu tetap harus ya. Semua manusia di kota ini tiba-tiba ngejar balon warna merah. Jadi awalnya di sini ada bocil yang punya balon merah ini dan dia seneng banget, tapi tiba-tiba balon itu melayang begitu aja. Akhirnya si ayah langsung foto balon tersebut dan sebarin itu semua ke sosial media supaya banyak orang bisa mendapati balon tersebut. Akhirnya orang-orang pada baik-baik banget, semua pada mengejar balon tersebut supaya anak itu nggak sedih lagi. Sampai akhirnya si ayah punya kabar gembira untuk anaknya di mana balonnya sudah ditemukan. Dan si anak pun bisa bertemu dengan balonnya lagi. Ternyata kekuatan sosial media tuh luar biasa ya. Colokan ini bingung banget cari lobang yang bisa dia masukin tapi nggak ada yang cocok. Jadi colokan ini adalah seorang pria dan lobang itu adalah seorang wanita. Dimana setiap hari si colokan selalu nyari lobang yang cocok buat dia tapi nggak ada satupun yang cocok. Sampai akhirnya dia pun udah pasrah banget karena dia udah jomblo seumur hidup. Pas dia ketemu cewek yang dia suka, pas mereka udah saling suka ternyata lobangnya tetap nggak cocok. Sampai akhirnya ketika cowok ini udah pasrah, di jalan tiba-tiba dia bertemu cewek yang lobangnya pas banget sama dia. Dan akhirnya dia pun menemukan jodohnya. Ternyata jodoh itu bisa datang sendiri ya, walaupun kita nggak cari. Setiap hari Natal, kakek yang nggak punya rumah ini benar-benar kesepian banget. Akhirnya dia itu mencoba untuk bikin karya seni berbentuk anjing. Tapi tiba-tiba ada bocil yang menyukai hal itu dan membuat si kakek langsung kasih aja karyanya dia untuk si bocil ini. Si bocil ini pun seneng banget karena dia mendapatkan anjing tersebut secara gratis. Tapi pas malam Natal si kakek cuma bisa tertidur. Tapi tiba-tiba banyak banget orang yang kasih dia kado. Dan bahkan ketika kakeknya bangun, kakeknya melihat pohon Natal yang benar-benar besar banget supaya dia nggak kesepian lagi dan bisa merayakan Natal. Ternyata kebaikan yang dia kasih akan dibalas juga ya sama orang lain. Setiap hari cowok ini olahraga supaya dia bisa menjadi petinju, tapi ketika keluarga yang nonton dia pada kaget banget. Jadi cowok ini punya cita-cita untuk berada di ring tinju. Akhirnya setiap hari dia berusaha untuk membesarkan ototnya. Sampai tiba-tiba pas keluarga yang nonton dia di ring tinju, ternyata dia itu cita-citanya bukan menjadi petinjunya, tapi sebagai cowok pemegang ronde-ronde gitu. Ternyata dia itu memperbaiki badannya untuk kerja seperti ini dan keluarganya sangat mendukung dia. Karena di dunia ini setiap orang punya hak untuk bercita-cita dan gak ada yang salah.